Boleh, kenal, silakan. Kenalkan diri Anda. Halo, nama gue Vega. Gua Mehari. Gue Adri. Gue Ical. Jadi kalau kita syuting, Jadi putar-putar. oh iya, Normatif itu udah ngerilis 2 album di 2022, album pertama sama tahun kemarin 2025 album kedua. Gitu. Kalau untuk penulisan lagu, mostly gue yang nulis lirik. Mungkin kalau pertama ya tadi di-mention jarang berulang. Sebenarnya kalau ref ya mostly berulang ya, karena buat penekanan pesan utama juga. Tapi kalau terdengar atau kayak terkesan jarang mengulang karena mungkin gue cukup mempadatkan cerita yang pengen gue bikin di satu lagu, jadi cukup di 3 menit itu gitu. Kalau misalnya banyak yang diulang kan kayak gue nggak bisa ngebahas topik-topik lain gitu. Banyak lagu normatif yang gue tulis atas kejadian yang gue alamin, gue dan Ical alamin juga, yang gue tuangin jadi satu cerita gitu. Mungkin itu yang menyebabkan nggak ada pengulangan. Udah gitu juga bahasa yang lugas dan straightforward juga. Gimana gue pengen menyampaikan ke pendengar gitu sepersis mungkin apa yang gue rasain. Jadi kayak tanpa kiasan, tanpa metafor, tanpa analogi yang berbelit-belit, gue menyampaikan bener-bener apa yang ada di kepala gue. Dan itu mungkin bahasa yang keluar dari waktu gue menulis itu gitu. Sebenarnya yang sempat ada di-mention di mana kayak banyak dari lagu kita pasti berada dari kegelisahan kita gitu. Dan emang di album terakhir kegelisahan kita adalah memasuki dunia kerja dari dunia kuliah gitu, dimana sebagai mahasiswa terus menjadi pekerja gitu. Tapi kan untuk kegelisahan pasti evolve terus ya. Maksudnya dari album pertama juga nggak ngebahas dari yang album kedua gitu secara topik. Jadi mungkin secara general jawabannya adalah pasti berubah dan pasti jadi bakal ada angle baru untuk nulis lirik normatif ke depannya dan tema ke depannya, nggak selalu tentang growing up dan masuk dunia kerja gitu sih. Mungkin dari teman-teman bisa ngasih perspektif juga nih. Gue setuju sih tadi sama Ical, udah bener. Oh, oke. Mehari setuju sama Ical. Ya sama sih. 12. Gue setuju juga sama Ical kayak di mana mungkin itu kan keresahan kita di umur yang sekarang gitu ya, kayak umur-umur baru lulus kuliah, berumur yang masih berkembang nyari jati diri gitu mungkin ya. Kalau misalkan ke depannya sih gue yakin normatif bakal punya angle baru dalam penulisannya gitu ke depannya. Gitu sih. Oke. Tajam. Oke. Jadi sebenarnya Jessica itu tokoh fiktif ya yang kita buat menggambarkan kayak orang yang terlalu pengen membangun image di dunia maya, tapi ya semua yang dilakukan tuh cuman buat impresi aja gitu. Jadi mereka nggak mean it mungkin ya. Tapi mungkin Jessica sendiri pasti kita sering ketemu Jessica di hidup kita gitu lah. Dimana kayak orang-orang yang cuma fronting, kalau misalnya bahasa Inggrisnya mungkinnya kayak cuma bahasanya pencitraan kali ya, tanpa dia sebenarnya melakukan apa yang sebenarnya dia suarakan gitu. Jadi pasti Jessica di dalam hidup kita juga banyak dan gak cuma tertuju ke satu orang atau misalnya kayak gimana juga, lebih ke observasi publik kali ya, observasi Benar. teman-teman kita kayak orang-orang lain dan cerita-cerita teman-teman lain, pasti banyak Jessica di hidupnya mereka sih gitu. Sebenarnya gue nggak ada maksa buat nurut-nurut atau kayak gimana ya, tapi gue nggak tahu perspektifnya dia. Tapi kalau di normatif sendiri emang secara job desk gitu ya terbagi antara kayak dari segi kreatifnya tuh di gue penulisan lagu, mungkin art direction, walaupun kita ada art director eksternal juga, tapi mostly creative things itu gue yang handle, dan kayak business thingsnya itu
Ical yang handle begitu sih. Iya sih. Tapi untuk pemilihan topik pasti kita setujuin dulu, sama-sama kita rasain gitu. Jadi untuk pemilihan topik pasti ceritanya nggak cuma cerita Adri atau cerita gua, tapi cerita kita bareng gitu sebagai normatif gitu sih. Kalau dari gue sih, gue ngerasanya nggak ada sih ya. Tapi nggak tahu dari Ical. Sebenarnya mungkin kita juga dengerin musik atau misalnya dicekokin musik gitu dari orang tua ya, dari bokap gitu. Jadi mungkin untuk dinamik keluarga mungkin bokap beneran support gitu, dan juga sebenarnya senang kalau misalnya anak-anaknya mungkin pursue musik serius gitu. Jadi mungkin secara dinamika keluarga kayaknya nggak terlalu beda, tapi lebih ke jadinya banyak diskusi tentang musik, dan juga melihat musik lebih secara profesional daripada cuma hobi gitu sih. Riset maksudnya bakal kasih. Biar persepsi pendengar. Oh, dibikin ulang. Oke. Mungkin teman-teman dulu nih kalau Iya, boleh. kayak ada Gimana? Bisa diulang. Kalau dibikin ulang, Hah? kira-kira lagu mana yang mau dibikin ulang gitu? Jazz Nipun sih. Jazz Nipun. Iya, Jazz Kenapa Nipun. menurut lo Jazz Nipun? Kurang dark aja menurut gue. Kurang dark. Iya. Iya. Gue suka yang Indo. dark. Enggak juga. Cuman gue suka yang musik yang dark aja, yang ya gitulah pokoknya. Oke. Kalau gue mungkin Meja Makan ya. Karena menurut gue lagu Meja Makan dari Normatif tuh ngambil topik yang cukup sensitif ya gitu, kayak, dan gue suka aja sih representatif tokoh yang ada di dalam Meja Makan itu. Dan kalau misalnya memang mau diriset dari awal, gue yakin Normatif juga bisa lebih daripada yang udah ada gitu. Dan ya kebetulan gue juga suka banget Meja Makan gitu untuk lagunya. Kalau gue mungkin ada track normatif judulnya Balap Tikus, tentang gimana siklus pekerja di lingkup atau lingkungan pegawai gitu, yang dimana dia nggak bisa beranjak dari corporate ladder lah, dan juga lingkungan korporat yang menjebak dia sebenarnya, tapi kayak diiming-imingi dengan konsumerisme dan segala macam. Gue mungkin nulisnya kurang straightforward dan juga menggunakan bahasa yang agak kurang bisa dipahami oleh semua kalangan gitu. Jadi mungkin itu bakal gue riset sih kalau bisa bikin lagi. Kalau gue mungkin di Berbeda Tapi Sama gitu. Sebenarnya Berbeda Tapi Sama itu lagu debut kita. Itu sebenarnya secara meaning itu punya deeper meaning yang mungkin teman-teman dengerin sekarang gitu nggak dapet gitu secara mean gitu. Dan mungkin itu dikarenakan penulisan lirik yang lumayan cukup banyak metafora dari awal-awal gitu, kayak nggak cukup banyak istilah, cukup banyak kata-kata yang bener kata juga tadi tidak cukup lugas gitu. Nah, gue rasa kalau misalnya lagu itu dibikin ulang pasti masih sangat relevan dengan dunia sekarang lah, maksudnya secara sosial, politik dan segala macam. Dan mungkin kalau misalnya dibungkus dengan lebih lugas dan lebih jelas, mungkin teman-teman yang dengerin lebih gampang dapat message-nya gitu sih. Coba satu-satu kali ya. Lu mikir dulu. Oke. Kalau dari gue Randy Pandugo. Gue suka Renpang. Iya, bukan salah. Tapi Randy Pandugo kalau gue. Karena gue kebetulan suka banget ya lagu-lagu akustik kayak Randy Pandugo yang zaman-zaman 2000 berapa ya, 2000 kita SMA lah gitu. Gitu. Dan gue juga suka lagu-lagu apa itu nama genrenya ya? Folk ya. Gue tuh lagi suka banget folk. Jadi kayak untuk sekarang sih Randy Pandugo. Kalau jadi salah jadinya. Kalau gue sebenarnya mungkin dari beberapa kali pertanyaan ini dilontarkan sebenarnya tetap sama. Gue pengen kerja sama atau misalnya kolaborasi sama White Chorus sih, karena mereka duo juga, terus main elektronik juga, tapi mereka elektropop gitu. Kayaknya lucu kalau misalnya bareng kita yang duo juga, terus kita mainnya elektronik rock. Jadi jawaban gue White Chorus. Gue masih mikir, coba main dulu. Kayak Isyana deh kalau gue. Kenapa ya, gara-gara bukan dark sih, cuman Tadi kan dark. cuman skill gitar lu tuh kayak main tutis jago. Oh iya. Cocok tuh kalau sama Isyana. Cocok kayak apa? Iya. Musikalitasnya. Oke. Tadi siapa, Afgan?
Enggak, bukan itu tadi jawaban lu sebelumnya. Kalau gua mungkin pengen collab sama Gak boleh mikir 2 kali. iya. Sama The Adams mungkin. Iya. Karena kayak itu sangat seberang-seberangan sama normatif ya. Jadi kayaknya gua nggak tahu aja jadinya kayak gimana sih. Itu menarik aja sih bagi gua. Gue kayak gue nggak pengen lihat sebagai kayak yang susah-susah atau kayak susah to digest atau rumit atau gimana. Gue cuma pengen lihat sebagai orang keren aja gue. Kalau gue mungkin broader than musik sih. Kayak gue pengen lihat normatif sebagai identity di mana mereka juga bisa beresonansi dengan apa yang kita omongin gitu. Mereka juga mengamini dengan apa yang kita omongin dan juga mungkin bisa mengutarakan apa yang mereka rasain juga di musik-musik kita. Dan juga sebenarnya lebih ke pengen dilihatnya sebagai apa ya, sebagai identity atau mentality lah daripada sebuah musik atau karya audio lah, itu mungkin ya. Mungkin kalau dari gue pengen dilihat sebagai Boleh. paham ya gitu, kayak dari normatif sendiri kan, nama normatif sendiri kan sebenarnya nggak seharusnya sepantasnya gitu kan. Kayak menurut gue untuk jadi paham, untuk kayak orang mendengarkan tuh nggak cuman buat kayak suka doang gitu, tapi bisa ikut normatif sebagai movementnya gitu, jadi satu kesatuan gitu. Menurut gue cukup keren sih gitu kalau misalkan itu bisa kejadian ya gitu. Lu Meng? Ya dipandang sama orang ya. Iya betul. Ya band yang paling keren lah di genre alternatif rock mungkin. Bagus. Susah-susah banget maksudnya, easy listening lah. Easy listening tapi paling keren ya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Normatif.